Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Materi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu memahami sejarah ilmu ekonomi. Yang kedua, mampu memahami pengertian ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, mampu mengklasifikasikan pembagian ilmu ekonomi. Teman-teman sudah tahu belum mengapa kita membutuhkan ilmu ekonomi? Ya, betul. Ilmu ekonomi dibutuhkan oleh manusia untuk mengelola sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah ilmu ekonomi. Istilah ekonomi muncul pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani kuno bernama Xenophon. Beliau mengkaitkan oikonomikos dengan hasil ladang petani untuk kebutuhan keluarga dan untuk kebutuhan negara kota atau polis. Pada zaman ini, istilah ekonomi belum tersusun secara sistematis. Dilanjutkan oleh Adam Smith yang menerbitkan bukunya yaitu Wealth of Nation atau Kemakmuran Sebuah Bangsa. Dan berkat ide dan gagasannya, beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan mazhab-mazhab lain tentang ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan yang mengatur dalam rumah tangga. Rumah tangga di sini tidak terbatas pada rumah tangga keluarga saja, tetapi rumah tangga negara, rumah tangga bangsa, ya, dan lain sebagainya. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara mengelola sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan manusia. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi positif. Yang kedua, ilmu ekonomi normatif. Dan yang ketiga adalah teori ekonomi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah ilmu ekonomi positif. Ilmu ekonomi yang didasarkan pada pernyataan atau analisis-analisis positif yang sesuai dengan fakta dan situasi ekonomi yang sedang terjadi dan akan terjadi. Contohnya, harga beras naik ya. Nah, ini bisa dianalisis mengapa bisa terjadi kenaikan. Mungkin dari panennya, mungkin ya, atau dari sisi distribusinya. Nah, itu teman-teman. Pada bagian kedua adalah ilmu ekonomi normatif, yaitu ilmu ekonomi yang mencerminkan penilaian subjektif atau solusi tentang bagaimana seharusnya ekonomi bekerja. Pada gambar di samping terlihat ada beberapa karyawan, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hadir di sini persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah teori ekonomi, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.